Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, muslimi dan muslimah dimanapun berada, kembali di hadis Nabi Muhammad SAW, yakni tentang adanya pintu khusus untuk ahli sedekah. Bahasanya Rasulullah SAW mengabarkan nanti di hari akhir dari pembalasan, di mana setiap amal ini akan mendapatkan balasan sesuai dengan kebaikannya, sesuai dengan keburukannya. Maka setiap amal baik nanti akan ada pintu-pintu kebaikan. Misalkan sholat itu amal baik, maka nanti akan ada pintu sholat. Jihad itu amal baik, maka nanti akan ada pintu dari namanya babul jihad. Sedemikian halnya dengan sedekah. Sedekah ini adalah amal kebaikan, maka nanti akan ada pintu khusus yang disediakan untuk para ahli sedekah, kita yang berusaha untuk bersedekah, dan sebagai dorongan kepada kita sekalian untuk senantiasa bersedekah. Ini ada babus sedekah, pintu khusus bagi orang-orang yang bersedekah. Baik, mari kita simak sebuah riwayat hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasani Abu Thahir wa Harmalah ibnu Yahya at-Tujibi wa lahdu li Abi Thahir qala hadasana Abu Wahab akhbarani Yunus an Ibnu Syihab an Humaid ibnu Abdurrahman an Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man anfaqa zawjain fi sabilillah nudi fil jannah ya Abdullah hadza khair wa man kana min ahli salat du'iya min babis salat wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah wa man kana min ahli siyam du'iya min babir royan. Qala Abu Bakar As-Siddiq ya Rasulullah ma'ala ahadin yud'a min tilkal abwab min daruratin wa hal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha. Qala Rasulullah SAW na'am wa arju an takuna minhu. Artinya telah ceritakan kepadaku Abu Thahir dan Harmalah ibnu Yahya at-Tujibi, lafalnya dari Abu Thahir. Keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab, telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab, dari Humaid bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, bahasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersedekah sepasang kuda perang untuk membela agama Allah, maka ia akan dipanggil kelak di dalam surga. Wahai hamba Allah, inilah pahala kebaikanmu. Siapa yang rajin sholat, dia akan dipanggil dari babul sholat. Siapa yang rajin jihad, dia akan dipanggil dari babul jihad. Dan siapa yang rajin bersedekah, dia akan dipanggil dari babul sedekah. Dan siapa yang rajin sholat, siapa yang rajin berpuasa, maka dia akan dipanggil dari babul royan. Kemudian sahabat Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, apakah ada seorang yang dipanggil dari semua pintu itu? Sahabat Rasulullah kemana? Betul. Rasulullah SAW jawab, na'am, betul. Wa arju an takuna minhu. Saya berharap engkau termasuk satu di antaranya, wahai sahabat Abu Bakar. Apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Pertama, bagaimana dengan sedekah kita? Apakah ada harapan, ada keistimewaan nanti di dalam hari akhir di surga nanti? Benar, nanti
akan ada satu keistimewaan bagi kita ahli sedekah di dunia. Ini kita akan diberikan kemudahan-kemudahan. Di akhirat pun nanti akan ada satu pintu balasan, pintu keistimewaan, pintu khusus yang disediakan untuk ahli sedekah, yakni babus sedekah. Dan kita akan dipanggil dari pintu sedekah tersebut. Betapa luar biasanya. Baik, yang kedua, pintu sedekah, babus sedekah akan memanggil dalam di antara kita yang bersedekah dengan ikhlas. Yang ketiga, bagaimana dengan orang yang melakukan amal kebaikan lainnya? Salat, berpuasa, berbakti pada orang tua, berjihad. Ya, masing-masing ini punya pintu kebaikan, pintu amal yang akan memanggil siapapun yang melakukan amal kebaikan tersebut, jihad, sholat, puasa, dan sedekah ataupun yang lainnya, yang mana pelaku atau orang yang beramal kebaikan ini akan merasa senang. Rasanya kebaikannya ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibuatkan pintu khusus atas kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, inilah keistimewaan yang tidak dimiliki oleh setiap orang, yakni ada seorang sahabat, yakni siapa? Abu Bakar tadi bertanya, ya Rasulullah, adakah min ahadin, salah satu di antara kita, amin tilkal abwab, yang dipanggil dari semua pintu itu? Kemudian Rasulullah menjawab bagaimana? Naam, arju an takuna minhum. Betul, ya hai sahabat Abu Bakar, dan saya berharap engkau satu di antara yang ada di dalamnya, yang dipanggil dari semua pintu. Jadi kebaikan-kebaikan ini diperlihatkan, kebaikan kita apa-apa, dan pintu-pintu surga, di mana itulah pintu-pintu kebaikan kita masukinya, semuanya memanggil kita. Masya Allah, luar biasa. Dan surat hadis yang lain, yang ketiga, Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya setiap orang yang beramal akan dipanggil dari pintu yang masing-masing. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, likulli amilin bab min abwabil jannah yud'aminhu bizzalikal amal. Artinya setiap orang yang beramal terdapat sebuah pintu khusus di surga yang dia akan dipanggil melalui pintu tersebut karena amal yang dilakukannya. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, hadis itu merupakan menunjukkan betapa mulia kedudukan sahabat Abu Bakar. Sebab Nabi mengatakan di akhir hadis, dan aku berharap engkau termasuk satu di antaranya, wahai sahabat Abu Bakar. Para ulama bersepakat bahwasanya harapan Nabi, harapan Allah pasti akan terwujud. Nah, saudaraku semua dimanapun berada, betapa istimewanya sedekah yang kita upayakan dengan ikhlas, meskipun sedikit dari harta yang halal, ini akan membuahkan kebaikan semenjak kita di dunia, terlebih-lebih nanti di hari akhir ada pintu khusus yang memanggil kita, yakni babus sedekah. Masuklah ke dalam surga dari pintu sedekah ini, kiranya seperti itu. Manggil kita, mintilkal abwab, dari pintu-pintu itu. Syukur-syukur kebaikan-kebaikan yang lain perlu memanggil kita dari pintu-pintu salat, pintu jihad, pintu apalagi berpuasa yang ikhlas, yang karena Allah. Semoga kita termasuk di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersedekah dengan ikhlas, harapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun ridho dan berikan hak kepada kita untuk masuki surga dari pintu babus sedekah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.